Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Oke, sekali lagi ya. Oke, semangat. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Oke? Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi di pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang literasi algoritma dan konten digital. Sebelumnya Ibu ingin mengabsen dulu. Hadir semua? Hadir? Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Siapa yang tidak hadir? Oh, dispen. Ikut? Oh iya. Karena kita akan melaksanakan pertandingan Liga Pelajar, juga ada yang ikut peserta FTBI ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan teman-teman kalian yang mengikuti kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan meraih kemenangan. Amin ya Allah. Ya. Sebelum dilanjutkan, silakan kita berdoa dulu. Pimpin oleh KM-nya. Silakan. Siap. Belum belajar, mari kita berdoa, masyarakat hati mulai. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang akan kita laksanakan hari ini mendapatkan rahmatnya. Oke, kita lanjutkan ke materi hari ini, yaitu tentang, terlihat tidak? Oke, literasi algoritma dan konten digital. Capaiannya adalah menerapkan prinsip-prinsip etika dan hak cipta dalam produksi dan diseminasi konten digital. Lihat ke sini, ke depan. Terlihat ya? Oke. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu kalian harus mampu mendiseminasikan, merefleksikan, dan berinovasi tentang konten digital. Jadi hari ini tujuannya yaitu kalian bisa mendiseminasikan, merefleksikan, dan berinovasi tentang konten digital. Sebelum melanjutkan, ada yang tahu nggak apa itu konten digital? Pernah melihat konten digital? Pernah. Apa yang pernah kalian lihat? Misalnya YouTube, IG pernah? Oke, apalagi? TikTokan, Facebook, apalagi? Oke. Ya, itu adalah contoh-contoh dari konten digital. Apa itu konten digital? Konten digital yaitu berbagai bentuk media yang didistribusikan melalui internet. Jadi media ini adalah di-share, disebarluaskan melalui internet. Ya, digunakan untuk berkomunikasi dengan audiens secara global dengan cepat dan efektif. Konten ini memainkan peran penting dalam dunia pemasaran digital karena memungkinkan bisnis membangun hubungan yang lebih kuat dengan audiens mereka. Siapa audiens itu? Audiens itu siapa? Kalau ibu sekarang berbicara, berarti audiensnya adalah kalian. Kalau di luar konten digital, audiensnya siapa? Bisa jadi penonton, orang-orang di luar selain kita yang melihat konten digital kita. Ya. Oke, lanjut. Penting gak konten digital? Kenapa penting? Terlebih di zaman sekarang, di zaman now, konten digital itu sepertinya mutlak. Ya, beda dengan tahun-tahun yang lalu, zaman dahulu orang tua kita tidak membutuhkan tentang konten digital karena mereka langsung berkomunikasi. Tetapi untuk zaman sekarang, terlebih dengan teknologi yang sangat pesat, maka konten digital itu adalah
mutlak sangat diperlukan. Ya. Ini alasan pentingnya konten digital. Meningkatkan visibilitas dan jangkauan agar lebih banyak audiens. Benar tidak? Jelas. Dengan adanya konten digital membuat audiens kita semakin banyak. Yang like kita juga semakin banyak. Penonton kita juga semakin banyak. Kita kenal dengan mereka tidak? Tidak. Itulah kalau kita berselancar di dunia maya. Selanjutnya adalah membangun branding dan kepercayaan. Sebagai alat edukasi, bisa tidak konten digital digunakan untuk edukasi? Sangat-sangat bisa. Contohnya apa? Seperti kalian melihat pembelajaran di YouTube, ya itu juga sama. Hari ini juga kalian sedang melihat konten digital. Gitu. Efektif untuk pemasaran. Kenapa? Konten digital itu sangat efektif untuk pemasaran. Zaman dulu kalau melakukan pemasaran, melakukan interaksi itu selalu langsung. Kalau sekarang banyak yang jualan online. Bertemu tidak dengan penjualnya, pembelinya? Tidak. Cukup kita dengan menge-share-nya di status atau apapun itu, maka pemasaran kita itu akan semakin efektif. Murah biaya, waktu juga efektif. Itu ya. Jenis-jenis konten digital. Dilihat. Ada yang berbentuk tulisan, ada yang berbentuk suara, visual, video, game. Iya. Sering main game? Nah, itu juga salah satu. Kemudian konten berbasis kecerdasan artifisial. Ini adalah jenis-jenis konten digital. Pernah melihat konten digital berbentuk tulisan? Pernah. Suara? Video? Apalagi? Game? Apalagi? Ya. Oke. Platform distribusi konten digital. Coba dilihat. Yang pernah kalian gunakan atau yang kalian miliki apa? IG punya? Luar biasa. Garadu IG. Oke, apalagi? TikTok. Sudah punya TikTok? Sering share di TikTok? Oke, terus apa lagi? Facebook. Apa lagi? YouTube. Itu salah satu bentuk dari platform konten digital. Oke. Tujuannya seperti sudah disampaikan tadi, salah satu dari konten digital itu adalah edukasi, mendidik, belajar, ada pengetahuannya. Seperti misalnya memberikan informasi tentang pelajaran, tentang informasi yang sangat manfaat bagi orang lain. Itu edukasi ya. Kemudian ada juga yang tujuannya adalah menghibur. Ada nggak konten digital yang tujuannya menghibur? Ada, misalnya apa? Video-video lucu, ya. Pernah melihat video lucu? Nah, itu. Jadi konten digital itu tidak hanya selalu dengan edukasi, ya, tetapi juga dengan hiburan. Promosi apa lagi? Ya, seperti tadi. Sekarang banyak GoFood ya, share. Jadi cepat sekarang belanjanya online. Dokumentasi juga bisa. Kemudian untuk berkomunikasi sosial. Oke. Ini prinsip dalam pembuatan kontennya. Satu, harus relevan dengan dan sesuai dengan target audiens. Sebelum kita membuat konten digital, kita harus perhatikan dulu audiens kita itu siapa. Ya, itu yang pertama. Jadi sebelum kita membuat konten itu, perhatikan audiens kita siapa, kemudian kita baru membuatnya. Jangan kita udah buat, aku mah engkeweh, audiens mah jangan. Tapi kita lihat dulu, perhatikan dulu audiens kita itu siapa. Ya, oke. Kemudian informatif dan akurat. Jelas dalam konten tersebut harus ada informasi yang disampaikannya. Kemudian menarik. Jangan asal-asalan.
Secara visual konten itu harus menarik, baik dilihat dari tampilannya, dari segi warnanya, dari tulisannya. Kemudian ringkas namun padat isi, jelas, ya, memiliki nilai tambah. Lihat tools untuk membuat konten digital. Apa yang pernah kalian buat? Tool-tool mana yang pernah kalian lakukan? Buat? Canva. Pernah bikin Canva? Alhamdulillah, anak sekarang hebat-hebat ya. Walaupun tidak ada pelajaran di sekolah, tapi pembuatan Canva sudah biasa. Apalagi? Capcut, CapCut. Ya, kemudian pernah bikin CapCut? Pernah? Misalnya? Tentang apa? Video. Apalagi kemarin ada project ya. Kita bikin video dari awal sampai akhir pembuatan project. Apalagi? Ada lagi? Nomor 2. Insya Allah kedepannya dikenakan tool-tool yang lain ya. Nah, setelah kita membuat konten digital, maka kita akan mencoba untuk mendesimasikannya. Apa itu desiminasi? Silakan dibaca. Oke. Desiminasi itu adalah proses menyebarluaskan. Lamun cek istilah aya nama nge-share. Ya, kita sudah buat kontennya, kemudian kita share, kita sebarluaskan. Konten digital yang berupa tulisan tadi, video ataupun suara itu kita sebarluaskan. Tujuannya agar audiens kita mengetahui apa yang kita buat. Tujuannya ini. Seperti sudah Ibu sampaikan, tujuannya adalah menyebarluaskan informasi, kemudian mempromosikan. Misalnya orang tua kalian jualan, kalian buat Canva-nya, kemudian dibuatlah status, itu desiminasi juga, ya. Setelah dibuatkan konten digitalnya, kemudian didesiminasikan, maka kita akan melakukan refleksi. Refleksi konten digital. Apa itu refleksi? Proses berpikir kembali secara kritis dan sadar. Ya. Jadi refleksi itu adalah proses berpikir kembali, evaluasi diri. Konten yang sudah kita buat, sudah kita desiminasikan, kemudian kita refleksi diri. Apakah konten yang kita buat itu manfaat tidak ya? Menarik tidak ya? Ada manfaatnya enggak ya dengan buat orang lain? Gitu. Kalau ada kekurangannya, nah kita perbaiki untuk pengembangan konten selanjutnya. Itu namanya refleksi. Jadi mengenal kelebihan dan kekurangan konten yang kita buat. Ini tujuannya. Apakah konten yang dibuat itu sesuai dengan etika? Tidak. Mengenali kekuatan dan kelemahan dalam konten yang dibuat. Ini yang paling utama. Refleksi ini adalah ini. Kemudian merancang perbaikan. Setelah kita refleksi, kemudian kita akan melakukan supaya lebih banyak audiens, supaya lebih menarik. Ini tujuan dari refleksi konten digital. Begitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Oke. Nah, sebelum ke LKPD, materi sampai ini tujuan refleksi, tugasnya
hari ini nanti Ibu bagikan LKPD per kelompok. Kalian silakan nanti diskusikan di kelompok masing-masing. Tujuan hari ini yaitu kita akan mencoba merefleksi dari konten yang Ibu nanti tak menayangkan konten digital, ya, menayangkan sebuah video. Nanti kalian refleksikan hasil refleksi kelompoknya, nanti kalian tuangkan di kertas ini, oke? Silakan diskusikan. Kenapa? It's 9:15. How am I already underwater? I'm in the same boat. I thought grammar just fixed grammar. Then maybe. Silakan diperhatikan. It's time to have a drink.
Aku buat take obrik lah yang kayak kamu kasih tahu waktu di kantin. Iya, kan aku baru mulai buat. Oh, jadi itu take obrik yang udah penuh ya? Iya. Oh iya. Monumen apa tuh? Ini jadi monumen karya siswa-siswa SMA Negeri 1 Selatan yang sudah mengumpulkan ekonomi yang bertuliskan literasi. Sudah bisa menangkap isi dari PDF? Oke, silakan didiskusikan. Dikasih waktu 5 menit ya. Nanti ada perwakilan dari kelompok yang presentasi ke depan. Ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Paham? Tinggal beberapa menit lagi. Beres? Beres? Semua? Udah? Oke. Ada yang sudah beres? Cung, kelompok mananya sudah beres? Oke. Sepertinya semuanya sudah beres ya. Oke. Kelompok mana yang mau ke depan duluan? Silakan. 1. Kelompok 2 siap ya? Oke, silakan ke depan kelompok 2. Adit aja Bu. Dipegang aja, dipegang. Digeser. Salam. Yang lain tolong diperhatikan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soal freksi. A. Apa yang telah dipelajari? Aerobik, yaitu mengumpulkan sampah-sampah plastik ke dalam botol atau sebuah wadah hingga penuh dan padat. B. Adakah kesulitan dan bagaimana cara mengatasinya? Jelaskan. Tidak ada, semuanya sangat jelas dan mudah untuk dilakukan. C. Apakah konten yang disajikan menarik? Sangat menarik. Kita dapat mengerti apa itu aerobik. Isi konten menarik tentang apa? D. Tentang aerobik. Adakah manfaat dari konten tersebut? Dapat mengurangi sampah plastik dan menjadikannya sebuah bangunan yang menarik. Pelajaran yang bisa diambil dari konten tersebut. Membawa tumbler dan tempat makan dari rumah agar mengurangi sampah plastik, dan sampah-sampah plastik dikumpulkan menjadikannya barang yang menarik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dijawab. Ada tanggapan? Silakan. Ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Silakan di. Sudah jelas? Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mencoba untuk mempresentasikan. Mengingat waktu, jadi cukup satu kelompok saja yang presentasi ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan post test, tetapi nanti linknya Ibu share di grup WA. Oke, nanti kalian kerjakan. Oke, Ibu udah share ya di grup WA ya. Dengan demikian pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah beres. Selanjutnya untuk pembelajaran minggu depan kita akan mencoba untuk berinovasi, membuat perubahan yang baru dari konten digital yang sebelumnya kita sudah buat. Jadi minggu depan tolong disiapkan alat-alatnya, bahan-bahannya, HP-nya, kuotanya dan sebagainya. Kita akan membuat konten digital yang lebih baik lagi. Bisa dipahami? Oke. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk kalian, untuk kehidupan kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.